Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa masukan tambahan ya yang kita sampaikan kepada para pihak. Dalam hal ini adalah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati atau Dinas Tambak Romo. Mari kita bersama-sama merenungkan sejenak, ya berbagi informasi, ya melakukan tag informasi bahwa pada intinya dari berbagai kejadian itu peristiwa itu sederhana saja. Sebenarnya bisa direformasi jika ada keberanian dari para pihak tidak menyembunyikan perkara demi perkara yang sedemikian banyak. Jadi karena banyaknya unsur mafia ini di Pati, itu banyak mafia yang berada di sekitar Bupati Haryanto waktu itu, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak bisa muncul. Jadi ditekan karena di situ mereka bersama-sama menikmati keuntungan dari mafia itu sendiri. Jadi perjalanan mafia ini kan kasus mafia, jadi yang bisa menjalankan atau mereformasi ya kepolisian sendiri. Jadi mari kita bersama-sama mencermati dan sadar diri bahwa aduan gugat cerai saudara IWW itu hanya bagian terkecil atau pembuka. Kalau tidak ada aduan gugat cerai dan penggugatan cerai itu malah kami tidak ada masalah dan tidak tahu permasalahannya. Sampai dia pergi kemana itu juga kita tidak tahu. Kita juga tidak mengikuti sejauh mana dan kemana saja larinya itu kita tidak tahu, Pak. Sehingga intinya saya memang tidak mau terjerat banyak masalah, Pak. Ini adalah jeratan masalah. Sehingga kalau masalah itu ya masalah akan menjadi masalah di dinas maupun di kepolisian dan pengadilan. Karena memang tidak ada urgensinya dengan saya. Jadi sama sekali saya bukannya menantang perkara, tetapi ini hanya memancing perkara, mencari celah. Tidak ada pintunya kok, pintunya tertutup. Kita kan selalu ada celah. Jadi mencari celah untuk menyampaikan hal ini kepada kepolisian. Apakah pemberitahuan lah kepada kepolisian dan minta petunjuk apakah peristiwa seperti ini dapat dijadikan pendulum awal suatu perkara. Ya udah saya konsultasikan di Polsek Widnong, katakan itu tidak bisa karena begini-begini. Tapi saya kan bagaimanapun ini menjadi dasar pemikiran saya dan menjadi dasar laporan saya agar kasus ini masuk kepada notulen, kepada nota kesepahaman. Bensono itu paham atau memang sudah paham tapi pura-pura tidak paham, kan begitu, Pak. Jadi saya hanya pengen mencermati, berkomunikasi. Walaupun tidak tag sistem atau end to end, kita sampaikan ya, kita bendalkan kepada Bapak Kapolsek nanti biar dikomunikasikan oleh Bapak Kapolsek gimana penjelasannya di sana. Hasilnya resum itu kan dirahasiakan oleh negara, yang bisa mengetahui tentu kan kepolisian. Maka dari ini saya menghantarkan tag sistem ini bahwa setiap draft atau nomenklatur yang saya sampaikan melalui kedinasan, baik secara tertulis maupun secara viral ini dapat saya pertanggungjawabkan gitu. Kepada siapa? Kepada keluarga saya, kepada masyarakat, ya kepada pihak yang berkepentingan. Jadinya ada apa itu saya bisa nerangkan. Ini masalahnya apa? Itu tidak serta-merta sama sekali itu permasalahan satu saja atau keluarga saja, Pak. Ini persoalan penataan sikap, watak, integritas PNS dan nama baik citra Polri. Jadi ada PNS, oknum guru itu tadi, dan Polri. Kalau itu memang di Polri oknum laki-laki yang menggondol istri saya itu ngeregeti Polri, ya dipecat saja. Kalau memang itu oknum polisi bosok ya ditenggelamkan ke laut saja. Karena tidak ada pembinaan dan tidak ada jerat dengan pembinaan, kan sudah dikasih ultimatum sama Propam. Jika ada reaksi
lanjutan setelah dilakukan sanksi itu, maka suruh lapor lagi. Ya, kita tunggu aja dia melakukan reaksi lanjutan atau tidak. Kalau sudah gebrat lari ke poret-poret, ngapain kita kejar? Kalau saya disuruh pra-peradilan, sudah ini udah cukup Pak saya. Walaupun mungkin mengatakan Bambang tidak ini, tidak itu, enggak apa-apa, intelijen punya catatan tersendiri, silakan tanya dengan dinas intelijen di ya Badan Intelijen Negara atau BAIS atau dari intelijen POM, intelijen Angkatan Darat atau di mana. Intelijen kan tidak satu, dikorporasikan, dikombinasikan. Yang benar siapa? Saya tidak mungkin salah dalam menetapkan saudari IWW menjadi tersangka. Jadi Bapak juga tidak mungkin salah menetapkan IWW tersangka. Saksi kita bisa cari. Kejadian overspell untuk pembuktiannya sulit Pak. Itu bukan perdata dan bukan pidana murni. Bukan laporan, hanya sebuah delik aduan yang bisa sewaktu-waktu dicabut dan mentah di jalan. Maka saya tidak mengadukan, saya menceritakan. Memet ben memet, ajur ben ajur. Dan kepolisian itu tidak serta-merta membuat sesuatu ya penyelidikan atau melakukan gelar perkara atau melakukan tindakan kepolisian itu harus dengan laporan. Tindakan kepolisian kalau sudah mengarah kepada pelanggaran hukum dan meresahkan masyarakat itu polisi terjun. Tidak usah ngenteni laporan. Kejadian itu kan ya disoteng orang itu kan bukan laporan. Itu kan pengendalian Dalmas, pengendalian masyarakat, dan Binmas, pembinaan masyarakat, dan Kamnas, keamanan di tengah masyarakat. Maka dari itu saya mohon himbauan saya ini, katakan ini himbauan, permohonan saya ini dicermati Pak. Karena saya sudah menyampaikan sekian banyak draft, sekian banyak nomenklatur, bukan wacana, nomenklatur Pak. Di situ sudah tertuang. Dan jauh hari sebelum ada aduan yang bersangkutan di Inspektorat Umum BKD, sudah saya siap tangkis dan siap tanggapi bahwa saya tidak melakukan ini itu, sama sekali tidak. Itu sudah jelas rekayasa saudari WW. Apa yang bisa saya terangkan? Dengan banyaknya intervensi dari beberapa rekan kerja saudara IWW, ya PNS di SD Tambak Romo, di Dinas Tambak Romo, akan kejadian ini menunjukkan bahwa ini peristiwa perkara ini urgen dan penting, menyeret banyak orang penting kan penting. Jadi kalau saya dulu dimintai untuk menyetujui disuruh menerangkan tentang perkawinan dan menolak perceraian saya, itu kan hak saya. Saya udah bilang, saya kan menolak Pak. Maka penolakan itu juga mengandung konsekuensi. Jika memang saya salah, silakan dipenjarakan. Istri saya minta cerai saya menolak. Mintanya kepada Bapak. Bapak sampaikan ke saya. Lah Bapak sebagai stakeholder harusnya berpikir, ono masalah apa janjane? Kok anak buah saya minta cerai? Ini didandani, dibina dulu. Pembinaannya itu melekat kepada anak buah Anda yang namanya Indawai Dewati itu. Bukan ke saya. Tapi ini uteknya doko walek-walek kok. Wong saya itu bukan anak buah Anda kok, Anda membina saya. Dan menekan saya, menerlantarkan saya, mengintervensi kekuasaan saya sebagai suami. Ya silakan kalau itu langsung di pengadilan nanti kepada Bapak. Itu kan dari proses itu sampai ke pengadilan. Setelah pengadilan nanti lapor ke Bapak. Bapak lapor ke saya. Mana surat cerainya? Mana kompensasi dari perceraian itu sendiri yang saya tolak? 7 tahun Pak berjalan. 7 tahun mundur itu kali 800.000 uang makan saya itu di mana? 7 tahun berjalan mundur itu ya. Sah perkawinan saya itu istri saya diapain dan ngapain, di mana saja, gitu loh kata Bu Mega kan gitu. Istri saya itu
Ngapain dengan Anda? Ditaruh di mana? Dengan siapa? Ngapain saja? Jadi intinya saya menolak itu bukan karena apa-apa. Karena istri saya itu, Indah itu, terjerat banyak masalah. Saya menolak, ikut-ikutan itu menolak. Kalau saya menyetujui berarti saya masuk jurang ke permasalahan. Lah Bapak menyetujui aja, wah kono, lebu jurang dewe Pak. Kan sebelumnya ada verjaring lainnya yang saya laporkan saudara Indah Widiawati itu melakukan penggelapan, penipuan, manipulasi, ingkar janji, kebohongan, permufakatan jahat, penipuan, pencurian, penggelapan, pemerasan, dan konspirasi permufakatan jahat. Wakil Pak perkaranya Pak, tidak di satu tempat saja. Di Blora sana, di Temanggung sana, Jumiati korbannya. Di Magelang juga. Di Magelang juga ada pembantunya. Penjahat itu ada pembantunya. Itu di luar konsepsi saya. Saya mengarahkan yang baik, menunjukkan yang baik. Itu sisi gelap yang disembunyikan dari saya. Ternyata maling. Dan dibela sama dinas, dibela sama kepolisian. Jadi dengan membawa Indah nurut-nurut disembunyikan di tempat itu artinya bahwa penegak hukum itu turut serta membantu kejahatan. Mau malik-malik perkara kalau itu saya yang nyuruh. Mau malik-malik perkara kalau saya itu terlibat di situ. Sama sekali saya tidak tahu Pak. Utang-utang saja tanpa sepengetahuan saya. Utang-utang yang tanpa sepengetahuan saya itu ratusan juta Pak. Sampai 400-an juta. Yang sepengetahuan saya ya saat saya sama ibu, sama Lek Sadio 85, sama Mas Jabir 65, sama Deina, sama Fauzi. Ya tertentu, terukur sama BKK Pati Kota dan di mana-mana yang itu bisa saja diarahkan nomenklaturnya ditagihkan ke saya. Tetapi dengan kejadian demi kejadian seperti itu kan harus digelar ulang. Duitnya tinggal lapo. Nah, dipertanyakan begitu juga. Yang menikmati sama siapa? Wong nikmatinya sama gendaannya kok. Kabur dengan Bambang Permati kok. Pada nuntut saya semua ini ya. Kewalik kabeh uteke kewalik. Jadi saya mohonlah pernyataan saya ini dicermati. Ditanggapi setiap draft, ya, dikaji setiap nomenklatur peraturan pemerintah, aturan di kalangan PNS ini jauh-jauh hari sudah saya sampaikan kepada inspektorat, kepada BKD. Lo kok metune keterangan seperti itu? Metune keterangan di inspektorat kok bahwa tidak ada hubungan khusus. Ayo rano hubungan khusus. Khususnya apa? Diterangkan limitatif. Ambune badek Pak, basin. Aromanya tidak sedap. Masyarakat tahu ulah perbuatannya Bambang sama Indah itu tahu. Dua-duanya itu celeng semua itu. Ada itu yang menyaksikan dibawa dari sini malam-malam. Saksi-saksinya tahu semua. Ditaruh di mana? Saya enggak tahu. Oh hilang. Mau jebak saya, tanya saya itu. Pertanyaan yang menjebak selama ini itu saya memang kayak digasangi Pak. Saya apa artinya jujur kalau begini? Jadi penolakan saya, kembali ke penolakan saya, menolak saya. Bahkan menolak keterangan berkaitan dengan Indah itu hasilnya menolak saya. Kalau ini kan kesadaran, saya kasih tahu versi saya itu apakah tindakan perbuatan dua orang itu tidak overspell, tidak melanggar hukum. Kabur dari rumah suaminya, mengkriminalisasi suaminya, meres, mengancam akan membuat kriminalisasi, dan lain sebagainya, menganiaya, nyegat nondelan mancal, jotos itu perbuatan pejabat model apa itu? Di dinas pendidikan maupun di kepolisian. Kepolisian kok preman gitu, oknum polisi, Bambang Permati itu, dan kroni-kroninya. Makanya itulah kepada Bapak sentra ya di kepolisian yang benar-benar aja Pak meneliti kasus ini disisir dari awalnya Pak. Ada persoalan yang krusial di
belakang perkara yang saya sampaikan ada perkara krusial. Mereka yang rusil mereka. Saya tenang-tenang saja, yang saya sampaikan ini apa adanya kok. Ada pelanggaran debirokratisasi, ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etika, ada pelanggaran kemanusiaan dan perampasan hak orang, penggelapan hak orang yang dilakukan oleh Indah Widiawati itu ke keluarga saya, ke teman-teman saya, ke kolega saya, vendor saya, kakak saya, adik saya, ibu saya. Itu yang perlu dicermati dari awal, sehingga penolakan saya itu menjadi pendulum awal, di mana sejak awal saya sudah sampaikan berkali-kali, saya males Pak, enggak nanggapi kasus demi kasus itu. Karena apa? Ibu Indah itu sudah bermasalah pribadi, kepribadian, keluarga di Magelang. Kalau di sini tidak ada Pak. Kita keluarga-keluarga elegan bertanggung jawab kok. Dititipi anak orang suruh nyekolahkan, kita sekolahkan. Kita biayai. Butuh apa, makan cukup. Ibu saya bertanggung jawab, adik-adik saya, keluarga saya bertanggung jawab. Saya juga bekerja padanya. Lah kok ditinggal saja dengan alasan gendeng dengan laki-laki lain. Loh itu kan perselingkuhan Pak. Loh kok angel men loh. Wangel men berurusan dengan polisi kok wangel men. Nanti kalau kuaproi dhewe kena kasus. Ya kuaproi dhewe nanti kita melanggar hukum. Nah makanya itu kita sampaikan dari A sampai Z ini kasusnya apa? Kasusnya demenan kan ya Pak. Jadi oknum polisi itu ngawur Pak. Datang ke rumah saya itu jam 11 malam. Pulang jam 3 pagi sampai jam 4. Dengan istri saya di kamar saya. Saya ditudung kan lungo sama istri saya. Bertahun-tahun Pak. Istri saya mesra-mesraan dengan bongkrek itu. Si Bambang Bongkrek, Bambang Buntung itu sudah tahun ketiga perkawinan. Itu diakui oleh istri saya bahwa ada unsur orang lain yang berumah tangga dengan istri saya di luar rumah tangga saya, membuat negara di dalam negara saya. Dan karena memang serakai dan rangkus si Bambang ini, akhirnya dia menguasai istrinya, menculik istri saya, ya, dibawa kemana-mana, dipakai alat ATM untuk memeras saya. Wes ngono logikanya seperti itu Pak. Nah, maka kasusnya monggo dibuka lebar-lebar. Siapa saja yang terlibat dalam hubungan khusus dengan Indah Widiawati, tangkap semua, diproses semua, diselidiki semua. Jangan pilih-pilih. Semua saja. Tanyai, yang tidak lepaskan. Kan di situ ada Pak tes kebohongan, kan orang tahu yang ngapusi ke orang. Iki ada hubungan khusus orang tahu. Intelijennya pengalaman Pak, dihapusi karo orang tahu. Neng piye meneh aturan kemasyarakatan wong ya hapus-hapusan ngono kuwi kok. Makanya saya menunggu. Saya tidak bisa berbuat sendiri. Ini kasus kemasyarakatan ya penyelesaiannya ya masyarakat. Saya kan cuma kontrol sosial. Jadi ini satu soal penolakan saya saja lah. Membahas soal penolakan saja ya iso sak jam kok, Pak. Jadi penolakan saya itu artinya saya sangat menghargai proses hukum. Berarti saya nolak menghargai proses debirokratisasi, menghargai proses demokrasi, menghargai pemerintah, menghargai pejabat. Ben bener gitu loh. Datang ke rumah saya, ya, buat keterangan-keterangan khusus. Yang nanti data-datanya cari ada apa. Saya aplaus kepada kepolisian. Terima kasih kepada Bapak Polisi. Yang sigap langsung kirim anak buahnya ke sini, meneliti keadaan saya, minta keterangan. Saya terima kasih. Saiki ki repote ku nang dinas lho, Pak. Nang dinas pendidikan tambah romo. Banyak tikus-tikusnya itu. Biadab itu. Kalau menceraikan istri orang, gondol melayu istrinya orang, tanggung jawabnya mana ini loh. Ngeragati sekolah anak, ngeragati sekolah bojo nganggo ragat panggo duit.
penak mek nyolong bloko. Kawin pakai duit, Pak. Degae pakai duit, rumah tangga pakai duit. Emangnya terus garingan itu, Pak. Ngirim surat pakai duit. Mau jalan ke kantor pakai duit. Jujur-jujuran wae, Pak. Kalau kasus ini tidak diterima, tidak digelar, habasi, Pak. Lah memang dindende kok. Sesuk bariki. Waktu nentek kayak ini negara ora bakal maju. Ada kejadian tersangka ketangkap, bedil di AC tersangka korupsi ketangkap, habisin bedil di AC selesai. Kayak di Korea. Kalau begini yang diurus maling pitik. Jadi penolakan saya itu bukannya saya artinya menolak secara absolut. Jadi menolak dengan syarat jika maka. Itu loh. Jika begini maka begitu. Jika kejadian itu benar maka saya menerima, kan begitu loh. Kalau keterangan saya itu benar, terima saja. Kalau keterangan saya itu benar, sampean ikut menolak boleh. Loh ini saya menolak, sampean menerima kok. Saya menolak, sampean membuat opini sendiri, persepsi sendiri untuk membenarkan alasan bahwa Saudara Indah Wayu-Ida itu patut bercerai. Cerai PNS loh, Pak. Cerai PNS itu ada dampaknya, dampak perekonomian, dampak keluarga, horeg Pak kiamat. Dampak utang-utangnya pun sampean sahur. Menceraikan istri orang yang banyak utangnya itu apa terus sampean ambil itu sampean sahur, sampean kawin. Lah nek mbok godhol mlayu terus mbok umbarno kono mbok leler kaya ngono kuwi ya. Kono bojo-bojone wong duko. Lah nek mau cari kepuasan seksual wong klontheng ngono ae to, Pak. Pejabat-pejabat klontheng kan biasa. Lah nek ini kan kerusak rumah tangga orang. Jadi yang saya permasalahan ini etika. Disiplin PNS parah, Pak, di dinas pendidikan parah. Maka saya meminta Bapak Bupati yang baru ini tegas. Polisi-polisi yang ngawur protol di AC pecat. Pegawai negeri yang tidak melayani baik, yang kotor korupsi pecat. Ceblos ke penjara. Draft saya sudah saya sampaikan berkali-kali. Aku bengok-bengok ini udah berapa tahun, Pak? Lo laporan kejadian 2011 kok. Ini 2025. 2020, Pak. Belum ada upaya penyelesaian. Kesimpulannya apa? Petunjuknya gimana? Kemajuan progresnya gimana kok? Agar ditutup laporan, ditutup. Kesel masyarakat ini melihat profesionalisme Polri, melihat profesionalisme PNS. Jangan-jangan ada main, Pak. Jangan-jangan ada sesuatu. Di pemerintahan kedinasan, di BKD, di Dinas Pendidikan ini. Saya bukan kebakaran jenggot. Bapak yang selama ini kebakaran jenggot takut kalau kasus ini terungkap kali. Jadi saya ini tidak membabi buta, menceleng buta, tidak. Anggapan Bapak ini kasus ini selesai gitu. Kasus ini sepele. Wes, bojone Didik dadi demeni ae. Bojone Didik dadi culik, dadi gondol mlayu ae kok dienggo rame-rame. Emangnya apa mainan, Pak? Tong setan gitu. Lung traktor, tracer, zonder disilih uang, bego disilih uang ana sewane kok, Pak. Apalagi istri saya itu ibarat bego. Hariannya berapa berani Bapak? Kita ragati bojo-bojo temenanan yang ngawur kayak gitu perlakuan dinas pendidikan, Pak. Jadi saya minta lah. Kita pindah haluan. Pindah pemikiran. Saya ini ingin menjelaskan kepada Bapak bahwa di situ ada ketidakberesan di tingkat stakeholder, kepala sekolah, kepala dinas, BPKP, BKD yang harus kita kaji bersama, difasilitasi oleh Bapak Bupati dalam rangka permasalahan yang sengkarut sekian lama. Seolah-olah perjuangan saya ini disia-siakan. Saya menyampaikan keluhan ini itu sudah berapa tahun, Pak? Sama.
Dinas Pendidikan ini kemproh Pak, korupsi ini rawan temen. Pertanggungjawaban dana bos. Mana transparansi publiknya? DAK, PIP, itu dibadok kepala-kepala sekolah itu. Cek, nera percaya, buka. Tanya kepada murid-murid itu terima berapa. ATM kosong, dia enggak ke Pak. Ayo bongkar-bongkaran. Jangan cuma mempermainkan orang di luar, istri orang digendak. Duit lemu korupsi kok. Jadi pintu pembuka korupsi kepala-kepala sekolah, kepala dinas yes ngeniki. Ndelok anak buahe ayu digendak. Didelikno, digondol melayu, modus seperti itu udah zaman dulu kalau ada itu. Tapi ini zaman transparan. Zaman media. Jangan main-main, Pak. Tak waneni sampean. Tak gebok sampean. Jadi saya meminta seluruh LSM media, teman-teman pejabat hukum dan lain sebagainya yang mengerti apa yang saya beberkan ini menjadi aib organisasi kalau tidak diresii dari dalam dinas pendidikan, dari kepolisian di kepegawaian. Jadi saya mintalah segera BKD ini rombak total. Berani bersih-bersih, mandilah. Yang kotor-kotor gini disikat, dan diberi sanksi. Tata jenjangnya itu gimana? Kalau kepala sekolah nggak berani nyikat anak buahnya, ya nanti dilimpahkan ke kepala dinas, koordinator. Koordinator nggak berani ya kepala dinas pendidikan itu jalan. Kalau nggak berani ya bupati. Kan selalu berjenjang. Jadi sejak awal sudah saya sampaikan. Bukannya saya enggan menanggapi, saya renungkan dulu. Ini nanti ada ndak? Ada itikat baik apa ndak? Kok sama sekali diam tidak menanggapi, terus soalnya nggak ada perkara, sambil lempar sawu, pacaran sana, pacaran sini, ganti pacar sana, ganti pacar sini loh. Emangnya dunia selebritis, dunia Anda ini dunia pegawai kok, bukan dunia bisnis kok. Dunia pegawai negeri sipil yang diperintahkan secara hierarkis oleh atasannya dan mengikuti instruksi negara, ditugaskan ngapain. Jadi kalau sudah tidak beres seperti ini, otot ini gambaran tidak beres semua ini. Perlu dibabat semua, diganti semua, di rolling semua. Jadi ini permasalahan pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Tambak Romo ini tolong diungkap. Di SD 03 Tambak Romo ini dibongkar. Coro-coronya dibersihin, curut-curutnya dibuang, tikus-tikusnya disikat. Biar tidak main-main dengan perkara saya. Jadi kita mulai sidik ulang. Mulai dari 2011 misalkan saja. Itu kan kesimpulannya udah kecekel itu, latar belakangnya itu. Saya tahu visi misi saya di dalam hidup, latar belakang visi misi saya dan apa yang saya harapkan dari proses ini. Yang seharusnya hal itu tidak usah tedeng aling-aling, tidak usah dibendung, biarkan mengalir begitu aja. Sehingga penyidikan dan penyelidikan itu berjalan. Ini kan melihat, kita sidik bersama coba. Setback saja pada mulai ulang kejadian 2011 itu kan ngeri itu Pak. Istri yang dicolong, didelikke, suaminya diperes, dikaproi, dikriminalisasi. Lo kepenak men kan? Nggak ada hukum sama sekali. Lalu membuat alibi terbalik. Aku ADRT dan sebagainya. Lo. Itu punya utek apa enggak? Itu punya hukum apa enggak? Aturan itu ada apa enggak? Aturan dimanapun mengikat. Tapi Bapak membuat aturan-aturan sendiri. Aturan itu udah ada draftnya, diwaca, disetujui dewan, dibaca masyarakat bersama. Kalau ini dendanya ini, kalau ini hukuman ini jelas. Ada KUHP, ada KUHP, ada undang-undang anak, undang-undang perempuan dan sebagainya. Kode etik. Maka ini jelas kasus penculikan, perambasan, aksi brutal, arogan, anarkis ini diselidiki betul, dikembangkan siapa saja yang terlibat. Tripartit Pak. Ada orang luar, ada orang dalam,
ada orang instansi kedinasan, ada oknum dewan. Ini melibatkan banyak perkara, makanya saya berani bongkar. Orang kita dewean aku nih Pak. Tapi akhirnya apa? Mentah toh. Mereka perintah preman-premanan untuk menghabisi saya. Nyegat saya di jalan, ngeprui saya di jalan. Nah seperti itu ya semua orang bisa. Saya males nanti salah. Ternyata premannya polisi. Saya bales. Nanti saya lawan. Nanti katakan saya melawan petugas. Sangel-angel wis. Indonesia pe maju angel-angel ngene iki carane. Maka kita ambil sajalah keterangan jalan tengah. Tolong Bapak Kapolsek ini, Pak. Kerja temenanan, Pak. Mulai Kapolsek Winong, Kapolsek Tambak Romo, Kapolsek Gabus, Kapolsek Kayen dan Kapolsek Sukolilo. Memang sepak terjangnya di di Polsek 5 itu kok. Di 5 polsek itu. Mari kita bersama-sama bekerja keras, Pak, mengungkap kasus ini. Adanya rekayasa penculikan ini motifnya apa? Perampasan, perampokan di tengah jalan yang dilakukan preman oknum polisi tadi, dan proses penyidikannya yang dilakukan, perkembangannya sampai mana, kita kasih jalan. Biar nanti ada nyatanya Pak, sampai ke kejaksaan dan tidak hanya jadi produk pembicaraan saja. Tolong Pak, tolong. Ditindaklanjuti, diklarifikasi, disampaikan, dikoordinasikan kepada pihak yang berwajib, ya. Jangan cuma jadi bahan pembicaraan saja yang jadi tontonan. Jadi terutama ini kan nanti mencemarkan nama Bapak Bupati kalau ini tidak ditangani. Jadi perlu diketahui bahwa saya sudah melakukan tindakan persuasif, sudah melakukan pendekatan, sudah mau komunikasi, tapi mereka menolak semua. Mereka tidak responsif, mereka tidak apresiasi dari apa yang saya sampaikan.